Baik, dari RBPI. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ika, Ketua Umum Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia. Yang saya hormati pimpinan sidang hari ini, para Wakil Ketua DPR, pimpinan Komisi 5, Bapak Menteri Perhubungan, serta jajaran, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara, beserta kawan-kawan dari API dan RBPI yang hari ini hadir. Pertama, saya ingin mengapresiasi undangan hari ini. Artinya, kalau kita bicara transportasi, itu kan nggak cuma online. Jadi sebetulnya kami sudah lama menahan diri untuk bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi. Kalau bicara sopir biasanya online terus, tapi akhirnya logistik dapat ruang dan dapat kesempatan juga hari ini. Saya juga mengapresiasi komitmen dari Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, yang sudah menepati janjinya untuk mengawal keberlanjutan terkait odol. Jadi jangan sampai seperti periode-periode sebelumnya, ngegas di depan, terus berlalu begitu saja sampai nanti tiba-tiba ada penindakan lagi. Jadi saya berharap sebelum 2027 perkara odol ini sudah clear. Kami berterima kasih juga bahwa ada rencana gitu ya melibatkan perwakilan pengemudi logistik dalam Satgas Odol. Artinya no left behind ya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Karena bulan Juli banyak rangkaian aksi dari teman-teman pengemudi logistik, ya alasannya salah satunya kami merasa tidak dilibatkan dan kami ditinggalkan. Terima kasih untuk hal itu. Sekarang kita mau membahas, mungkin tadi kalau pasal-pasal saya kira Pak Suroso dari API lebih sudah menyampaikan dan teman-teman dari Kementerian Perhubungan juga pasti sudah sangat menguasai hal itu. Saya mewakili teman-teman pengemudi mau sharing masalah aja. Sebelumnya kami terkait odol selalu berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan, walaupun saya kira odol ini urusannya lintas lembaga dan kementerian ya. Tetapi yang selalu menerima kami berkomunikasi hanya Kementerian Perhubungan sejauh ini. Kementerian dan lembaga lain masih sulit diajak berkomunikasi. Kami sebetulnya dari asosiasi mungkin mewakili 70 atau 80%, kami setuju kok sama odol. Kami berharap program Pak Prabowo tentang penguatan sistem logistik nasional itu bisa terrealisasikan dan kami juga terlibat di dalamnya. Siapa yang nggak kepingin transportasi Indonesia hari ini jauh lebih baik. Tetapi kalau boleh sharing, pengemudi logistik Indonesia hari ini tuh jumlahnya itu tidak berjalan seimbang dengan pertumbuhan industri logistik kita hari ini. Industri logistik pertumbuhannya banyak sekali. Sejak COVID itu banyak sekali vendor-vendor logistik bertumbuh gitu ya. Tetapi driver kita hari ini khususnya di logistik SDM-nya tidak mengalami peningkatan. Dan sopir logistik hari ini tidak boleh membawa kenek, jadi kita nggak punya stok sopir logistik dengan performa yang baik, gitu. Tapi saya kira ini bisa diselesaikan dengan vokasi. Kalau tidak salah tahun ini di Kementerian Perhubungan sudah ada departemen vokasi ya Pak. Pak kita mau dilatih juga ya Pak, karena selama ini pelatihan itu nggak pernah sopir ini nggak pernah dilatih bapak-bapak. Jadi asal bisa bawa mobil, maju mundur, berani antar barang, itu boleh jadi sopir. Kita nggak punya standar kompetensi hari ini, dan itu PR banget. Gitu. Jadi bagaimana beretika di jalan, bagaimana membawa kendaraan, merawat dan sebagainya, nggak pernah ada pelatihan. Itu semua pengalaman di lapangan, tidak ada, saya nggak tahu SKKNI-nya bagaimana, standar kompetensinya bagaimana, dan ini PR buat kita semua gitu. Saya juga membawa masalah tentang bagaimana hari ini sopir logistik
selain kompetensinya tidak ada juga, itu jam kerja. Jadi titip, mumpung ketemu nih Pak, maaf. Jadi teman-teman dari beberapa ekspedisi itu melaporkan bahwa jam kerjanya mereka juga tidak manusiawi. Dari Jakarta sampai Surabaya itu 14 jam. Dan itu sangat berbahaya. Jadi selain PR kita, selain muatan yang overdimensi, overloading, itu juga skillnya sopir, kompetensi dan jam istirahat tidak diperhatikan sungguh-sungguh oleh perusahaan logistik. Sehingga efek turunannya banyak, kecelakaan terjadi. Setidaknya dalam 1 minggu saya mengurus 7-8 anggota saya yang mengalami kecelakaan di bidang logistik. Kemudian setelah itu hampir sebagian sopir logistik itu memakai doping, memakai narkoba. Sekarang nggak masuk akal, soalnya Jakarta Surabaya bisa 14 jam. Kemudian tadi pertumbuhan sudah, ya pungli salah satunya, mungkin nanti di Satgas ya dibahasnya. Ya, termasuk jaminan sosial, saya kira juga PR juga, bahwa pekerja informal hari ini di Indonesia selain tidak punya direktorat khusus, sekali lagi kami tidak mendapatkan jaminan sosial dari perusahaan. Kami beberapa bulan ini merasa cukup iri dengan teman-teman online karena pemerintah seperti memberi perhatian lebih, sedangkan sopir tidak hanya online, dan sopir logistik itu lebih banyak resikonya. Selain lintas perjalanan yang jauh, mereka juga bawa muatan barang yang nilainya juga tidak bisa dianggap kecil, tetapi tidak ada jaminan sosialnya. Tolong diperhatikan juga Bapak-Bapak pimpinan Komisi 5 yang membidangi transportasi. Pengemudi hari ini selalu membela dirinya sendiri. Selain tadi tidak ada direktorat khusus, kalau ada masalah kami nggak tahu harus ngadu kemana. Jadi kenapa teman-teman pengemudi solidaritasnya dikenal cukup tinggi? Karena kita nggak punya jalan lain selain bersatu. Kalau ada masalah kita nggak tahu harus kontak siapa selain teman kita sendiri. Bahkan perusahaan lepas tangan. Nah jadi tolong ini juga difikirkan. Mungkin juga salah satu fungsi kelompok-kelompok sosial yang ada di pengemudi, salah satunya adalah dengan mengadvokasi diri mereka sendiri. Standarisasi armada juga menjadi masalah hari ini. Tolong pengawasannya juga, saya nggak tahu di mana pengawasan terhadap standarisasi armada perusahaan-perusahaan logistik. Karena kalau kita lihat kasus kecelakaan di Cipularang saja, itu kan bukan hanya karena odol ya, tetapi juga karena kondisi armadanya itu tidak termaintain dengan baik. Kalau terus terjadi kecelakaan, itu yang bertanggung jawab adalah sopir, berapapun besarannya, harus potong gaji, harus potong upah. Kebijakan yang tepat harus dibarengi cara pendekatan yang humanis dan berbasis kelompok sosial. Nah ini mempersingkat waktu, intinya kebijakan odol, kami mewakili pengemudi logistik di Indonesia, sangat mendukung pemerintah untuk ayo kita perbaiki dunia transportasi sama-sama, tapi tolong haknya pengemudi diperjuangkan juga, kami jangan ditinggalkan di belakang, kami dilibatkan, dan pendekatannya lebih humanis kali ya, dan berbasis kelompok sosial. Jadi pemerintah ya itu tadi harus punya data. Sekarang pemerintah apakah memiliki data yang lengkap berapa jumlah sopir logistik di Indonesia, kelompok-kelompok sosialnya ada berapa, pendekatannya bagaimana. Jangan asal nindak aja di jalan, kita nggak ada sosialisasi, kita nggak ada edukasi, terus ditindak gitu aja. Nah, pembentukan Satgas bersama, saya kira ini jadi salah satu solusi yang cukup baik. Karena biasanya nih, kalau rapat ya, yang diundang itu akademisi. Yang diundang itu
Ya tentunya kementerian, tapi kementerian juga biasanya beda-beda orang. Jadi dalam acara, kadang dalam satu rangkaian acara yang berkelanjutan, kementerian yang sama yang dikirim orangnya beda-beda. Jadi setiap saya tanya bagaimana kelanjutannya, oh enggak, kemarin yang dikirim bahasan itu teman saya cuma datang di hari ini. Seperti itu biasanya kalau kementerian. Satgas bersama ini melibatkan sopir, saya kira itu baik karena sopir kan praktisi ya, sehari-hari dia mengalami di lapangan. Cuma pesannya itu aja, Bapak Pimpinan Satgasnya kalau bisa berkelanjutan juga orangnya, karena kalau nggak salah setiap minggu sebetulnya sudah ada pertemuan antar lembaga, mungkin yang dilibatkan di luar kementerian ada MTI, salah satu kelompok pemerhati transportasi, tetapi tidak ada perwakilan pengemudi. Informasinya setiap minggu yang dikirim orangnya beda-beda. Jadi saya nggak tahu sejauh apa kelanjutan dari diskusi teman-teman dari kementerian dan lembaga tentang odol ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari pimpinan Komisi 5 sebelum ke pihak kementerian.